Mel, kota makmur di tengah samudra yang dipadati manusia. Didominasi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan megah. Secuil daratan kecil ini bak permata yang menjadi pembeda di antara birunya lautan. Tumbuh sebagai simbol kemakmuran yang bersinar di jantung Maladewa. Dan inilah Mel, sebuah kota kecil di tengah samudra yang dihuni ratusan ribu jiwa. Maldives, atau yang juga dikenal dengan sebutan Maladewa, merupakan sebuah negara yang terletak tepat di tengah Samudra Hindia. Ukurannya tidak besar, hanya sekitar 297 km persegi. Dengan ukuran seperti ini, Maladewa menempati urutan ke-10 sebagai negara terkecil di dunia. Maladewa memiliki jumlah penduduk sekitar 521.000 jiwa. Dan menariknya, setengah dari penduduk negara ini hanya terkonsentrasi pada satu titik daratan, yaitu kota Mel. Meski Maladewa terdiri dari 1.200 pulau, namun hanya 190 pulau yang dihuni, dan kota Mel menjadi kota terpadat di negara ini dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 252.000 jiwa. Bisa dibilang, setengah penduduk Maladewa hidup dan beraktivitas di kota yang memiliki ketinggian 2,4 meter di atas permukaan laut dan hanya berukuran 8,3 km persegi. Bila dibandingkan, maka luas kota Mel sama dengan 6 kali lebih kecil dari ukuran Jakarta Pusat di Indonesia. Fakta ini membuat Mel menempati urutan kelima pulau paling padat di dunia saat ini. Angka kelahiran di Maladewa sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Namun, angka kematian lebih rendah. Lebih dari 1/5 total penduduk berusia di bawah 15 tahun. Harapan hidup adalah sekitar 74 tahun untuk pria dan 79 tahun untuk wanita. Sebagai ibu kota Maladewa, kota Mel memiliki sejarah yang begitu panjang. Awalnya dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, kemudian beralih ke Islam. Kota ini menjadi pusat Kesultanan Maladewa dan tetap kuat selama periode penjajahan Eropa. Tonggak bersejarah bagi seluruh Maladewa adalah tahun 1153, ketika para pedagang Arab tiba di kota tersebut dan menyebarkan Islam di sana. Hingga akhirnya, seluruh warganya menganut agama Islam dan banyak bangunan budaya yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Pada tahun 1965, Maladewa meraih kemerdekaan dan Mel tetap menjadi pusat pemerintahan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, kota ini kini menjadi gerbang utama bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan pulau-pulau Maladewa. Dengan pantai indah, terumbu karang yang menakjubkan, dan keindahan bawah laut yang kaya, Mel adalah kombinasi unik antara warisan kultural dan kecantikan alam yang menawan. Saat ini, Maladewa, khususnya kota Mel, terus berkembang dan semakin dikenal dunia. Mel yang memiliki kapasitas terbatas menjadi tujuan urbanisasi bagi warganya. Tempat ini juga menjadi rumah bagi para pekerja asing. Saking terbatasnya ruang dan padatnya populasi, sebagian besar penduduk Mel harus tinggal di rumah yang tidak terlalu besar atau kompleks apartemen. Meski begitu, kota kecil di tengah lautan ini terbilang makmur dan modern. Gedung-gedung bertingkat dan megah berjejer mendominasi ruang sempit ini. Sebagai negara yang tepat berada di tengah samudra,
Sumber air tawar mungkin menjadi salah satu masalah serius di sini. Untuk itu, air tanah menjadi solusi yang diterapkan oleh pemerintah Mel. Air tanah desalinasi digunakan untuk menghasilkan air minum bagi seluruh warganya. Sebuah pabrik air dibangun untuk memompa air dari sumur sedalam 50 hingga 60 meter di seluruh kota dan melakukan desalinasi menggunakan reverse osmosis. Generator diesel digunakan untuk menghasilkan listrik di seluruh kota, sedangkan sampah dan limbah kota dipindahkan ke pulau lain, yaitu Laguna Tilafushi. Laguna Tilafushi adalah sebuah pulau di Maladewa yang terletak di sebelah barat daya ibu kota Mel. Pulau ini dikhususkan untuk pembuangan sampah kota Mel dan pulau-pulau lain di Maladewa. Berbeda dengan kota-kota besar di negara lain yang punya lahan luas untuk tempat pembuangan sampah, kota seperti Mel harus memutar otak soal solusi masalah kotoran ini. Cara termudah yang bisa diterapkan adalah dengan membuangnya ke pulau lain, dan Laguna Tilafushi menjadi solusi atas semua itu. Laguna Tilafushi pertama kali dibuat pada awal tahun 1990-an sebagai tempat pembuangan sampah industri dan limbah. Setiap harinya, sekitar 33.000 ton sampah dikirim ke Tilafushi dari Mel. Jumlah sampah itu bahkan membuat Tilafushi tumbuh sekitar 1 km persegi setiap harinya. Kini, terdapat beberapa pabrik pengolah sampah di Tilafushi, serta ratusan rumah mungil yang menjadi tempat tinggal para imigran asal Bangladesh. Di pulau tersebut, mereka bekerja sebagai pemilah sampah. Perekonomian kota Mel ditunjang dari berbagai sektor seperti industri pembuatan kapal, tekstil, perikanan, dan pariwisata. Sektor perikanan yang telah lama menjadi tumpuan perekonomian telah digantikan oleh pariwisata sebagai sumber utama produk domestik bruto. Meskipun sektor ini masih menyumbang sebagian besar ekspor negara, namun perkembangannya masih kalah dengan sektor pariwisata. Pariwisata adalah industri terpenting Maladewa dan kota Mel. Sektor ini menyumbang 28% PDB dan lebih dari 60% pendapatan devisa. Lebih dari 90% pendapatan pajak pemerintah berasal dari bea masuk dan pajak terkait pariwisata. Lebih dari 130 pulau, resortnya merupakan merek hotel kelas atas dan mewah. Mel adalah pusat bagi Kepulauan Maladewa, pelabuhan utama, serta pusat komersial negara. Transportasi dan perusahaan kontraktor didirikan pada tahun 1980 untuk membangun Maladewa, membangun infrastruktur dan layanan transportasinya. Pelabuhan ini merupakan bagian dari jalur sutra maritim abad ke-21 yang menghubungkan pantai Tiongkok ke Mediterania melalui terusan Suez dan kemudian ke wilayah Adriatik atas. Sebagai negara yang menjunjung syariat Islam, pariwisata di tempat ini sangat berbeda dibandingkan banyak negara pariwisata lainnya yang ada di dunia. Terkhusus untuk kota Mel, kawasan ini mempunyai beberapa peraturan khusus yang berlaku. Di antaranya, wisatawan harus menutup aurat mereka, yang mencakup dada dan paha saat berliburan di kawasan pariwisata Mel. Singkatnya, Kota Mel yang merupakan ibu kota Maladewa adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya di negara tersebut. Terletak di dalam gugusan atol, kota ini mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas dengan bangunan-bangunan tinggi, masjid yang mendominasi pemandangan, dan pusat kota yang sibuk. Meskipun keterbatasan ruang dan tantangan lingkungan menjadi isu, Mel terus berkembang sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan pariwisata yang menarik di tengah samudra.